Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-28 berdasarkan Injil Matius bab 22 ayat 1-10. Ketidaksetiaan Israel dan kesetiaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada suatu hari, dua orang bersahabat berjalan kaki menuju sebuah desa tetangga. Mereka harus melewati sebuah hutan. Ketika mereka tiba di tengah-tengah hutan, tiba-tiba muncul seekor beruang. Salah seorang dari mereka berlari sekuat tenaga, kemudian memanjat sebatang pohon. Sementara yang lain tidak lagi bisa berlari karena jaraknya sudah terlalu dekat. Karena itu, orang itu menjatuhkan diri dan berbuat seolah-olah mati. Beruang itu pun tiba di tempat itu. Dia mencium-cium orang yang tergeletak di tanah itu. Orang itu berusaha menahan napas sebisa-bisanya sehingga beruang itu menyangka kalau dia sudah meninggal. Karena mengira sudah mati, maka beruang itu meninggalkan orang tersebut. Sesudah semuanya aman, temannya yang memanjat pohon turun dari pohon. Lalu dia bertanya apa yang dibisikkan beruang itu kepadanya. Teman itu menjawab, beruang itu memberitahukan, lain kali jangan jalan dengan orang yang tidak setia, yang meninggalkan sahabatnya dalam bahaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Sama seperti teman yang tidak setia tadi, karena meninggalkan temannya dalam bahaya, dalam Injil hari ini, orang-orang Israel dikritik karena ketidaksetiaannya, sehingga Allah berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kalau dalam Injil minggu lalu, Yesus mengkritik orang-orang Israel melalui perumpamaan tentang penggarap-penggarap yang bukan saja tidak memberikan hasil pada waktunya, tetapi malah membunuh utusan-utusan dan putranya sendiri. Maka di dalam Injil hari ini, Yesus mengumpamakan ketidaksetiaan orang Israel dengan orang-orang yang diundang ke pesta perkawinan, tetapi tidak mau menghadiri pesta itu, sehingga tuan pesta memanggil siapa saja yang bersedia mengikuti pesta. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan untuk putrinya. Tetapi para undangan tidak mau menghadiri pesta itu. Betapa malunya sang raja karena orang-orang yang diundangnya menolak undangan raja. Celakanya, orang-orang itu bukan saja menolak undangan raja, melainkan juga menganiaya dan membunuh para utusan raja. Akibatnya, raja menjadi sangat marah dan membunuh semua orang jahat itu dan membakar kota-kota mereka. Sesudah itu, raja menyuruh lagi utusannya untuk menyampaikan undangan kepada siapa saja yang kebetulan dijumpai di jalan dan mau datang ke pesta itu. Kiat itu berhasil sehingga ruangan pesta penuh dengan manusia. Tetapi ketika raja masuk, dia melihat ada undangan yang tidak memakai pakaian pesta. Raja itu mendekati orang tersebut dan bertanya, tetapi orang itu diam saja. Akibatnya, raja itu menjadi marah lagi dan mengusir orang itu keluar. Orang itu tidak pantas mengikuti pesta karena dia tidak memakai pakaian pesta, padahal dia tahu bahwa dia menghadiri pesta perkawinan putri raja. Saudara-saudari terkasih, siapakah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan perumpamaan tersebut? Raja dalam perumpamaan itu adalah Allah sendiri. Sedangkan undangan pertama adalah orang-orang Israel yang tidak menerima pewartaan Yesus. Sedangkan orang yang dipanggil dari persimpangan jalan adalah orang-orang Kristiani, Israel kedua. Sekalipun kita, orang-orang yang dipanggil dari persimpangan jalan, tetapi kita tetap harus berpakaian pesta
karena kita mengikuti pesta pernikahan putri raja. Tidak semua orang mendapat keistimewaan seperti itu, yakni mengikuti pesta pernikahan putri raja. Ada syaratnya, yakni kita harus berpakaian pesta. Apa artinya ini untuk kita? Sebagai Israel yang kedua, kita bukanlah bangsa pilihan. Kita adalah orang-orang berdosa. Sekalipun begitu, kita telah diundang masuk ke dalam perjamuan pernikahan. Karena itu, kita harus mengubah jalan hidup kita dan bertobat. Gaya hidup dan pikiran serta pandangan kita yang bertentangan dengan Injil harus kita tinggalkan. Kita mesti mengenakan pakaian pesta. Kita mesti menghidupi nilai-nilai Injili. Jika kita tidak menghidupi nilai-nilai tersebut, kita juga akan dicampakkan keluar dari sukacita kegembiraan pesta. Karena itu, kemarahan raja di dalam perumpamaan hari ini harus menjadi pertimbangan kita. Saudara-saudari terkasih, berkat sakramen pembaptisan, kita menjadi orang-orang yang beruntung karena sebagai Israel kedua, kita boleh mengikuti perjamuan yang diselenggarakan oleh Baginda Raja. Tetapi keberuntungan itu disertai dengan tanggung jawab. Kita tidak cuma berbangga sebagai orang-orang yang dipilih menjadi Israel kedua, tetapi sebaliknya kita dituntut untuk menghidupi status baru itu dengan menginternalisir nilai-nilai yang diajarkan dalam Injil seperti kasih persaudaraan, keadilan, kebenaran, kejujuran, pengampunan, dan lain-lain seperti yang ditulis di dalam kitab suci. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.